Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya, bisa kita mulai nggih, Bapak Ibu, untuk hari ini. Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak Pak. Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata kuliah keperawatan bencana. Jadi pertemuan pertama nanti kita belum diskusi tentang materi perkuliahan. Jadi ini penjelasan tentang kontrak pembelajaran dan tugas-tugas yang panjenengan nanti harus siapkan selama di catur wulan kedua, Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke. Perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, saya Soekarno, karena di kelas panjenengan saya baru masuk untuk ini ataukah baru pertama kali ini. Saya diminta oleh Ibu Kaprodi S1 Keperawatan untuk mengampu di mata kuliah Keperawatan Bencana dengan kode mata kuliah 01 KK 47 ya, dengan bobot SKS-nya adalah 2 SKS. Ini terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, Bapak Ibu semuanya. Untuk RPS kemarin sudah, bukan kemarin, tadi pagi sudah saya kirim ke Sipen, jadi nanti bisa panjenengan baca. Nah, selama proses pembelajaran, kalau dari jadwal yang kami terima, kami dari tim pengajar menerima dari Ibu Kaprodi, itu pembelajaran dimulai dari 18 Desember sampai dengan 16 Maret. Okay. 18 Desember 2023 sampai dengan 16 Maret 2024. Jadi kurang lebih ada 3,5 bulan. Jadi waktu yang disediakan untuk proses pembelajaran keperawatan bencana. Nah, CPL yang nanti harus dicapai selama proses pembelajaran, diharapkan nanti mahasiswa dapat menguasai tentang konsep keperawatan bencana dari unsur fisik atau psikologis kepada Bapak Ibu semuanya, dan dapat melakukan proses prinsip dan penata laksanaan yang berhubungan dengan asuhan atau praktek keperawatan yang berhubungan dengan kebencanaan, baik itu bersifat mandiri, kelompok, ya, yang memang konteks bencananya adalah baik yang bersifat natural disaster ataukah bencana yang sifatnya alami ataukah yang bersifat man-made disaster. Diharapkan juga mahasiswa nanti bisa memahami tentang penegakan masalah yang memang bisa ditemukan di dalam unsur kebencanaan, baik itu secara pre-impact-nya ataukah sebelum bencana ataukah sampai dengan pasca impact-nya ataukah sesudah terjadinya bencana, Bapak Ibu semuanya. Nah, biasanya masalah yang paling banyak muncul itu pasca bencana. Karena secara konteks di psikologisnya orang untuk acceptance terhadap kebencanaan itu memang membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka nanti secara psikososial akan bisa didiskusikan lebih lanjut untuk submaterinya. Nah, selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin di dalam keamanan klien atau pasien safety sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialis dalam konteks adalah yang berhubungan dengan pasca bencana, baik itu dalam area medical bedah, area maternitas, jiwa, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali ditemukan di dalam area-area pasca bencana sesuai dengan keilmuan itu banyak kasus yang bisa ditemukan. Apalagi kalau sifatnya adalah secondary disaster ataukah kebencanaan lanjutan pasca terjadinya primary disaster. Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif, ya, baik itu adalah dalam konteks di dalam asuhan keperawatan ataukah asuhan secara community, ya, ataukah secara menyeluruh.
Kemudian mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan sebuah pemeriksaan penunjang, kemudian mampu menegakkan diagnosis keperawatan, kedalaman, dan seterusnya. Ini yang berhubungan dengan proses capaian pembelajaran yang nanti bisa panjenengan semuanya capai. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, kurang lebih nanti ada 14 kali pertemuan Bapak Ibu semuanya, yang diringkas ada 8 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah tentang penanggulangan bencana terpadu, terintegrasi, kemudian simulasi penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis, baik pada keadaan sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Kemudian tentang simulasi pendidikan kesehatan, tentang pencegahan dan penanggulangan dampak buruk akibat bencana, mendemonstrasikan pertolongan korban bencana. Ini nanti secara ini harusnya praktikum ya Bapak Ibu, tetapi karena kita kuliahnya secara online, maka nanti untuk yang konteksnya demonstrasi bisa menggunakan video mawon. Kemudian melakukan simulasi perencanaan penanggulangan bencana, melakukan simulasi pemulihan bencana, kesehatan mantra, dan juga menerapkan evidence base di dalam kebencanaan. Nah, itu capaian pembelajaran yang memang nanti harus disiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Kurang lebih 14 pertemuan akan membahas hal tersebut. Kemudian untuk tim pengampu Bapak Ibu, ada 3 tim pengampu yang akan nanti bersama-sama dengan panjenengan semuanya, kurang lebih 3,5 bulan, yaitu saya sendiri sebagai koordinator mata kuliah, kemudian saya dibantu oleh Bapak Kipta Galih Widodo, medical spesialis KMB, kemudian juga dibantu oleh Ibu Vicky Wijayanti. Dan jadi kita bertiga yang akan terlibat di dalam proses pembelajaran di keperawatan bencana. Kemudian, nah ini untuk kontrak perkuliahan Bapak Ibu semuanya. Jadi pada hari ini hanya konteksnya adalah penjelasan secara umum. Kemudian minggu besok baru kita masuk ke sub materinya. Oke. Kurang lebih nanti dengan saya 4 kali pertemuan, dengan Ibu Vicky juga 4 kali, kemudian dengan Pak Kipta juga 4 kali pertemuan. Oke. Kemudian perlu dicermati untuk SIPEN, Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu semuanya, ada pertemuan yang sifatnya ceramah, ada pertemuan yang sifatnya adalah presentasi. Nah, tolong nanti bagi SIPEN untuk membagi kelompoknya. Jadi di sini ada 8 kali presentasi mahasiswa yang harus dilakukan dari 14 kali pertemuan. Silahkan nanti SIPEN-nya dibagi mawon menjadi 8 kelompok. Ya, baik itu di presentasi mahasiswa 1 atau ke kelompok 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan di dalam proses presentasi tidak usah dikonsulkan terlebih dahulu, tetapi yang penting adalah dosen yang bersangkutan dikonfirmasi submateri apa yang akan dipresentasikan di dalam proses pembelajaran. Jadi contohnya pada pertemuan yang ketiga, nanti ada presentasi kelompok 1, yaitu tentang model trias bencana dan penilaian secara sistematis sebelum, saat, dan setelah terjadinya bencana. Nanti dikonfirmasi saja kepada saya, kalau memang sudah siap baru kita presentasikan. Begitu juga dengan kelompok-kelompok selanjutnya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, nanti ada proyek yang harus teman-teman lakukan ataukah teman-teman buat, yaitu di pertemuan akhir. Ya, nanti ada proyek untuk satu angkatan, tidak secara individu, yaitu membuat video evakuasi bencana yang bersifat natural disaster. Nah, natural disaster itu kan sifatnya banyak. Okay? Nanti silakan panjenengan kita kasih kebebasan. Dalam satu angkatan ingin membuat proyek video evakuasi korban bencana, contohnya adalah gempa bumi. Nah, nanti sifat bencananya adalah silakan panjenengan sepakati bareng-bareng. Ya, dibuat satu saja,
dalam satu angkatan bagaimana proses evakuasi jika terjadinya sebuah bencana. Kalau itu gempa bumi ya bagaimana evakuasi gempa bumi. Kalau itu banjir ya bagaimana evakuasi banjir dan seterusnya. Nanti dipilih salah satu yang bersifat natural disaster ya. Bisa gempa bumi, bisa gunung meletus, bisa banjir, ya bisa tsunami dan seterusnya. Itu yang bersifat natural disaster. Nanti dipilih salah satu. Nah, untuk video evakuasi ini ataukah proyek pembuatan video ini nanti akan dikumpulkan pada tanggal 21 bulan Maret tahun 2024. Oke, jadi ini proyek satu angkatan ataukah satu rombel ini tidak menjadi proyek individu. Nanti silakan monggo didiskusikan melalui Sipen dan teman-teman semuanya tentang pembuatan proyek tersebut. Yang penting adalah kami dari tim pengajar ataukah saya secara khusus sebagai koordinator dari tim pengajar di keperawatan bencana menerima bentuk video yang sudah panjenengan semuanya buat secara bersama-sama. Itu. Ini adalah rangkaian pertemuannya Bapak Ibu semuanya. Silakan nanti panjenengan cermati apa-apa yang memang harus panjenengan siapkan. Oke. Kemudian mahasiswa nanti dikatakan berhasil di keperawatan bencana jika nilainya adalah B. Jadi nilai C dan nilai BC itu menurut di keperawatan bencana itu tidak lulus. Jadi kita pakai batas lulusnya adalah nilai B. Maka nanti jika memang nilainya adalah kurang, maka ada tugas tambahan untuk panjenengan. Okay. Dan nilai untuk nilai akhir itu tidak hanya UAS, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada nilai ujian akhir semester, ada nilai ujian tengah semester, nilai tugas, dan juga nilai presentasi. Ya, jadi nanti presentasi yang panjenengan